kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran untuk proyek cerita kita ya. Sebelum melangkah ke materi, Bapak akan mengecek kondisi kalian nih, latihannya. Coba berdiri dulu semuanya. Ya, sudah rapi, kembali. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dimas, Putri, sama Rahma, Pak. Apa keterangannya? Yang 2 alfa, yang 1 izin. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya ketiga teman kita ini bisa hadir dan bisa belajar bersama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan kalian untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan kayaknya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Video singkat ini ya. Pencatin biar videonya jernih. Nah, itu adalah video singkat. Apa yang bisa kalian tanggapi dari video yang tadi kalian tonton? Ada yang mau menanggapi? Iya. Siapa? Banyak sampah ya, yang gunung. Terus siapa lagi yang mau menanggapi dari video yang tadi ya? Lingkungan. Karena terlalu banyak sampah sehingga lingkungannya jadi tidak bersih, kumuh,
dan bahkan menjadi gunung-gunungannya sampah ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini menjadi motivasi bagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai lisan dan untuk senantiasa menjaga diri dari membuang sampah sembarangan, kemudian mengelolanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan kita, ya, kehidupan kita, tentu harus bisa dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang akan kita bahas tentang sampah ini tentu ada kaitannya dengan mata pelajaran PAI juga, ya, tentang melabur ilmu, mencari ilmu, ya, tentang kaitannya dengan sampah dan tentang kebersihan sebagian dari iman. Apa itu hadisnya, ada yang ingat? Kebersihan sebagian dari iman? Anadopatu minal iman. Ini sebagai pegangan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan diri, kemudian bisa mengelola sampah dengan bijak. Ada pertanyaan pemantik, apa yang terjadi jika sampah plastik berserakan di lingkungan sekolah? Apa yang terjadi jika sampah plastik, kalian jajan nih, ya, di kantin, di koperasi, kemudian bekasnya sampahnya itu tidak dibuang pada tempatnya berserakan. Apa yang terjadi? Menjadi berantakan. Ada lagi? Jadi bau. Apa lagi? Penyumbatan air, timbulnya sarang penyakit, banyak nyamuk, benar ya. Itu jika sampah, ya, di lingkungan sekolah ataupun di rumah berserakan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan pemantik lagi, ya. Apakah kalian pernah melihat karya seni dari sampah plastik? Pernah. Di mana? Apa saja biasanya? Contohnya seperti tempat pensil. Tempat pensil, tempat sampah juga. Ada lagi? Tas, ya. Terus? Apalagi? Bunga kan ada, ya, terbuat dari plastik. Kemudian lampion, ya, baju, gaun, ya, ada kan biasanya, dan lain-lain. Nah, itu ya. Kemudian setelah Bapak menanyakan dengan pertanyaan pemantik ini, nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang P5, tentang proyek. Apa sih tujuan dari proyek ini? Ini tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menganalisis dan memilah sampah plastik. Jadi nanti kita belajar dulu materinya, kemudian kalian tahu mana menganalisis dan memilah-milah sampah plastik. Kemudian yang kedua, membuat proyek kerajinan dengan sampah plastik. Nanti setelah tahu sampahnya, dampaknya, akibatnya, pengelolaannya, nanti yang terakhir adalah kalian dapat membuat proyek tentang kerajinan dari sampah plastik, seperti yang tadi disebutin satu-satu, buat tas, bikin bunga, bikin baju, gaun, ya, kemudian tas dan lain-lain. Bisa dipahami? Ya, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi kita tentang sampah, ya. Nah, di depan ada pengelolaan sampah. Tentu kalian harus tahu tentang sampah terlebih dahulu sebelum proyek kita dimulai, ya. Apa itu sampah? Sampah itu ada dua, ada organik dan anorganik. Kemudian apa itu sampah? Itu kita bertanya-tanya, ya. Dan bahkan sudah secara sederhana kalian bisa mendefinisikan tentang sampah. Di sini ada yang sudah tahu definisi sampah? Nah, di sini di depan adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Di sampah itu sesuatu yang tidak disenangi, kan dibuang, ya. Nah, makanya bagaimana sampah ini supaya berdaya guna, ada nilainya, tentu dibuatkan suatu proyek, ya. Ada kerajinan, didaur ulang, dan lain sebagainya. Ini pengertian sampah.
Selanjutnya, sumber sampah. Sampah itu ada dua. Sampah domestik berasal dari rumah tangga, pemukiman, ya, dan sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, pertanian, dan lain-lain. Sumber sampah. Kemudian ini sampah, jenis-jenis sampah. Ini sering kita lihat ya di ketika jalan-jalan, di depan kelas, atau dimanapun kita tidak luput adanya sampah. Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah, alat elektronik, dan lainnya. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kalau sampah plastik tidak bisa didaur lama ya, didaur ulang oleh bakteri dan lain sebagainya. Butuh waktu ratusan tahun. Contoh kayak botol ini ya, ini kan terurainya butuh 50 tahun ke atas, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun. Beda dengan sampah yang bukan plastik, kayak misalkan dedaunan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menanggapi tentang sampah itu? Ada solusinya dengan cara 3R: reduce, reuse, dan recycle. Ini ya. Kalau reduce, kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas kantong pada saat belanja, jadi bawa sendiri ya, buat dari kreativitas. Ya, reuse, kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau mengirim produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada recycle, kegiatan mendaur ulang, misalnya memanfaatkan bahan bekas untuk pot bunga, tas, dan lain sebagainya. Nah, ini biasa sering untuk kerajinan ya. Nah, ini yang akan kita lakukan bersama untuk mengurangi sampah plastik ini untuk proyek kita. Jadi tema kita itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sekolah kita bersih dan sehat. Jadi profil memanfaatkan limbah sampah untuk kerajinan, ya, tadi terlewat. Kemudian, nah ini pengelolaan sampah organik daur ulang, pengelolaan sampah bungkus kemasan. Nah, ini ya, banyak kerajinan-kerajinannya. Pengelolaan sampah kaleng, nah, ini buat tempat pensil, spidol, ada lampion, kemudian dan lain-lain. Ya. Anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menyampaikan materi singkat tentang sampah ya, tentang proyek kita di pemanfaatan limbah sampah. Selanjutnya, silakan nanti kalian membuat atau observasi lingkungan di lingkungan sekolah ya, dengan kelompok kalian. Nanti Bapak akan buatkan kelompoknya. Nanti kalian lihat-lihat lingkungan kalian. Apakah ada sampah berserakan, kemudian dicatat ya, sampah-sampah itu kategorinya apa, organika atau anorganika. Jadi kemudian setelah observasi lingkungan masuk lagi, kemudian didiskusikan dengan teman kalian solusinya, dan baru dalam kemudian dilanjutkan pembuatan proyeknya. Bisa dipahami? Bisa, yuk kita mulai. Monggo ini silakan. Wah. Kita observasi lingkungan.
anak-anak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan menanyakan sebagai bentuk refleksi terhadap proyek yang telah kita lakukan bersama itu evaluasi atau pengalaman apa saja yang telah kalian lakukan. Apakah ada yang mau mengutarakan pengalamannya? Ya, silakan. Senang sekali bisa mengikuti proyek ini dengan baik dan bisa memimpin hasil. Ya, terima kasih. Ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa proyek selanjutnya lebih baik lagi. Anak sekalian, untuk kegiatan penutup, Bapak menyimpulkan untuk pertemuan hari ini tentang kegiatan proyek kita di P5, ya, itu tentang pemanfaatan limbah sampah. Ini merupakan sebagai acuan motivasi kita dalam mengelola sampah untuk lebih bijak lagi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Ketika kita mengelola sampah dengan bijak, tentu akibat dari sampah itu bisa diminimalisir. Sebagai tindak lanjutnya adalah tentu di lingkungan sekolah dibuatkan jadwal piket kebersihan sebagai penunjang dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dan kedepannya tentu kita akan membuat proyek tentang pengelolaan sampah lewat bank sampah. Mudah-mudahan dengan bank sampah ini kita bisa meminimalisir sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk kerajinan, untuk didaur ulang, dan lain sebagainya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi membawa nilai kebaikan dan membawa menambah ilmu kita supaya bisa diamalkan di kemudian hari. Kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya dengan proyek yang lain. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa kelas 10 yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur alhamdulillah. Semoga kita tetap panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Bulan Juli, Agustus, dan September oleh anak-anak kita sejak diberlakukannya kurikulum merdeka ini. Tentu dengan kegiatan ini diharapkan